Nabi SAW pernah bersabda, orang yang dihisab berarti dia disiksa. Aisyah berkata, aku bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Maka beliau menjawab, itu hanya dihidangkan atau diperlihatkan, tetapi siapa saja yang diteliti hisabnya pasti disiksa binasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim Lu'lu' wal Marjan jilid 3, Kitab Surga, Sifat Nikmat dan Penghuninya. Kitab Surga, Sifat Nikmat dan Penghuninya, bab Sifat Hari Kiamat. Sifat Hari Kiamat, hadis 1820. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, pada hari ketika seluruh manusia bangkit kepada Rabb semesta alam, salah seorang dari mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri, bahkan genangan keringatnya mencapai pertengahan kedua telinganya. Kalau kita air sudah sampai di kuping sini, nah kita tinggal mendongak gitu untuk supaya hidung kita tetap di atas air. Itulah penderitaan bagi orang yang bersalah di dunia. Kira-kira seperti itu maksudnya. Hadis riwayat Bukhari 65, Kitab Tafsir 83, surat Al-Mutaffifin. Lanjut hadis 1821. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Hadis riwayat Bukhari 81, Kitab Riqaq 47, bab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. Bab mayat akan diperlihatkan tempatnya di surga atau neraka dan keberadaan siksa kubur. Mayat akan diperlihatkan tempatnya di surga atau neraka dan keberadaan siksa kubur. Hadis 1822. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang dari kalian meninggal dunia, akan ditampakkan kepadanya tempat duduk tinggalnya setiap pagi dan petang hari. Jika dia termasuk penduduk surga, akan melihat kedudukannya sebagai penduduk surga. Sebaliknya, jika dia termasuk penduduk neraka, akan melihat kedudukannya sebagai penduduk neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempat tinggalmu hingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 23, Kitabul Janais 90, bab akan ditampakkan kepada mayat tempat duduknya pada setiap pagi dan petang. Ini hal-hal yang kita imani. Hadis 1823. Hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu ketika Nabi SAW keluar ketika matahari hampir tenggelam. Beliau lalu mendengar suara, maka beliau bersabda, orang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari 23, Kitabul Janais 88, bab berlindung dari azab kubur. Ya. Pada sore hari ini ketika matahari akan tenggelam, terdengar suara dari arah kuburan orang Yahudi. Nabi bisa mendengarnya, dan itu ketika mereka sedang disiksa dalam kuburnya waktu sore hari. Hadis 1824. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila telah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya telah meninggalkannya, dia mendengar derap sandal mereka. Dua malaikat mendatanginya, keduanya menundukkannya lalu bertanya kepadanya, apa yang dulu engkau katakan tentang orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin, maka dia akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikannya dengan tempat di surga. Lalu dia dapat melihat keduanya. Seperti itu, bahwa kita harus sering-sering berzikir, mengingat Allah dan Rasulullah. Ya, katakanlah seperti yang dikatakan Umar, raditu billah, raba bil Islam Madinah bil Muhammad nabiyya wa rasulah.
Kalau kita melihat satu yang unik, yang ucapan zikir seperti itu. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammad nabiy wa rasulah. Ini akan ditanya di kubur. Hadis 1825. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila jenazah seorang muslim telah didudukkan dalam kuburnya, maka dia akan didatangi dua malaikat. Kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan seorang muslim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Quran surat Ibrahim ayat 27. Hadis riwayat Bukhari 23, Kitabul Janaiz 88, bab berlindung dari azab kubur. Hadis 1826. Hadis Abu Thalhah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pada saat perang Badar memerintahkan agar melempar 24 mayat pembesar Quraisy ke dalam salah satu lubang atau sumur yang terbuat dari bebatuan. Di antara lubang-lubang yang ada di Badar yang sangat buruk dan menjijikan, jika beliau mendapatkan kemenangan melawan suatu kaum, beliau berdiam di tempat persinggahan selama 3 hari. Ketika perang Badar memasuki hari ketiga, beliau memerintahkan untuk mempersiapkan hewan tunggangannya dan mengikat pelananya. Lalu beliau berjalan diiring oleh para sahabat. Para sahabat berkata, tidak pernah diperlihatkan kepada kami beliau berangkat kecuali karena ada keperluan. Hingga ketika sampai di tepi sumur itu, beliau memanggil mereka, orang kafir Quraisy yang dibantai, dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah kalian senang jika dulu menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Sungguh kami telah mendapatkan hal yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian dengan benar? Abu Thalhah mengisahkan bahwa Umar bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada rohnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidaklah lebih dapat mendengar terhadap hal yang aku katakan dibanding mereka. Hadis riwayat Bukhari 64, Kitabul Magazi 8, bab terbunuhnya Abu Jahal. Ya, kalau Rasulullah ngomong ke jahat itu, Abu Jahal yang sudah menjadi jasad, Abu Jahal lebih mendengar daripada kita yang mendengar Rasulullah. Itu maksud dari hadis ini. Artinya lebih peka mereka terhadap hukuman. Bab ketetapan adanya hisab. Ketetapan adanya hisab, hadis 1827. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri Nabi SAW tidaklah mendengar sesuatu yang tidak dia mengerti kecuali menanyakannya kepada beliau agar dia mengerti. Nabi SAW pernah bersabda, orang yang dihisab berarti dia disiksa. Aisyah berkata, aku bertanya kepada Nabi, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Maka beliau menjawab, itu hanya dihidangkan atau diperlihatkan, tetapi siapa saja yang diteliti hisabnya pasti disiksa binasa. Hadis Bukhari 3, Kitabul Ilmu 35, bab siapa yang mendengar sesuatu tetapi belum dipahaminya, hendaklah dia kembali mendengarkannya hingga dia mengerti. Maksud dari hadis riwayat Bukhari ini, selesaikan apa yang kita dengar sampai kita dapat kefahamannya. Hadis terakhir untuk hari ini hadis 1828. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa kepada suatu kaum, siksa itu akan menimpa siapa saja yang berada di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka dibangkitkan sesuai amal-amal mereka. Hadis riwayat Bukhari 92, Kitabul Fitan 19, bab jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa atas satu kaum. Maksudnya kalau misalnya Gading Serpong disiksa, turun siksa, maka orang beriman pun akan terkena, orang paling mukmin akan terkena, begitu pula orang-orang yang paling jahat. Hanya nanti dihukum berdasarkan amal dan keimanan masing-masing.
Jadi azab itu tidak memilih, semua terkena. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar dan dapat kita lakukan dengan mudah suruhan-suruhan Rasulullah ini. Insya Allah kita dapatkan syafaat pula dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.